Pemirsa, kita masih bersama di atas nama rakyat. Sekarang giliran Pak Kwik. Di atas nama rakyat saya mau tanya Pak Kwik. Ini akan menyengsarakan rakyat atau akan membahagiakan rakyat? Ya, yang jelas akan menyengsarakan rakyat, tetapi yang lebih parah lagi atas dasar ketidakbenaran, atas dasar kebohongan. Tapi saya akan mulai Pak Karni. Acara ini kan atas nama rakyat. Jadi saya akan menyuarakan suara rakyat yang tidak ilmiah sama sekali. Baik. Tapi ternyata sangat ilmiah. Rakyat itu tanya kepada saya, Pak, bangsa Indonesia mempunyai minyak di bawah perut buminya. Wong punya barang harganya naik kok sedih. Kalau orang punya barang harganya naik, kan mestinya senang. Mestinya kan mengatakan, oh harga minyak di dunia naik. Alangkah bersyukurnya bangsa Indonesia, nggak perlu beli dari luar. Itu logika rakyat. Jadi rakyat kalau marah, itu kecuali lapar juga bisa berpikir. Sekarang rakyat akan saya dukung dengan angka-angka. Ya. Tadi dikatakan alasan menaikkan APBN jebol. Jebolnya dengan 126 triliun yang disebut subsidi, dan subsidi diartikan uang tunai yang harus dikeluarkan. Itu sama sekali tidak betul. Saya akan menjelaskan dalam tidak lebih dari 4 menit. Satu, Pertamina itu disuruh oleh pemerintah menyediakan 63 miliar liter kebutuhannya setahun BBM atau bensin dengan harga 4.500. Saya secara simplifikasi saya anggap semua minyak mentah dibuat premium dulu. Karena ternyata itu banyak klop. Biarkan saya bicara dulu walaupun sangat simpel. Disuruh mengadakan minyak 63 triliun, disuruh menjual dengan harga 4.500, jadi Pertamina mendapat 283,5 triliun. Tetapi Pertamina disuruh beli dari pemerintah 38 miliar liter dengan harga $105. Dan itu keluarnya 224,6 triliun. Tetapi konsumsi kita lebih besar dari produksi, ya, maka Pertamina terpaksa harus impor 25 miliar liter dengan harga 105 juga, jumlahnya 149,9 triliun. Kemudian minyak mentah itu harus dijadikan bensin, di mana pemerintah mengeluarkan 3, lifting, refining, dan transporting. Seluruhnya itu 35,7 triliun. Jadi Pertamina disuruh keluar uang 410,2 triliun, tetapi disuruh memperoleh dari rakyat 283,5 triliun. Ya minusnya 126,7 triliun, betul. Tetapi yang menyuruh Pertamina minus adalah pemerintah. Nah, terus pemerintah bilang, tuh lihat tuh pemerintah, itu Pertamina jebol kan 126 harus saya tompokin, kan saya keluar uang untuk Pertamina jebol. Yes, betul. Tapi pemerintah menyembunyikan. Ketika pemerintah menyuruh Pertamina membeli minyak mentah yang haknya bangsa Indonesia sendiri dengan harga 105, pemerintah kan dapat 224,6 triliun. Karena Pertamina disuruh membeli dari pemerintah. Yang dikemukakan oleh pemerintah, keluarnya uang oleh Pertamina. Masuknya dari Pertamina ke pemerintah, tidak. Kalau itu ditambahkan dengan 126,6 triliun, lebihnya 97,9 triliun. Lebih. Dengan harga 105, 930 ribu barrel, $1.9 lebih. Oke. Saya simplifikasi karena rakyat ngomong, saya simplifikasi dijadikan premium semua. Apa enggak ngawur saya? Tidak. Karena di sini ada Pak Anggito Abimanyu. Saya mendapat selembar kertas dari Pak Anggito, saya sebut lembar Anggito, sebetulnya ini lembar negara. Pak Anggito ambil satu lembar kertas dari APBN, menunjukkan APBN terpaksa kan punya mencatat yang benar. Yang benar dicatat APBN itu ada kelebihan uang yang dinamakan dana bagi hasil 40,3 triliun dan net migas 51,5. Jumlahnya 96,8. Bedanya dengan hitung-hitungan rakyat yang simpel-simpelan cuma 1%. Kemudian Rektor Institut Bisnis dan Informatika Indonesia yang besok akan menyelenggarakan seminar juga tidak mikir sendiri. Dia mengambil APBN. Susunannya rada lain dengan yang dilakukan oleh Pak Anggito. Yaitu dia mengatakan begini. Jadi dia ambil dari mana-mana, tapi tidak ngarang. Penerimaan PPH migas 60,9 triliun,
PNBP migas 159,4 triliun, total penerimaan 220,3 triliun. Pengeluaran subsidi BBM, terpaksa harus menyebut subsidi walaupun itu palsu. Subsidi BBM 123,5 triliun, dana bagi hasil migas 32 triliun, total pengeluaran 155 triliun. Ini kalau dihitung sudah surplus 64,5 triliun. Tetapi kan tadi baru saya sebut ada dana bagi hasil migas 32,3. Kalau dijumlah persis dengan angkanya Pak Anggito, karena sumbernya sama. Cuma caranya menyusun lain yaitu 96,7878 triliun. Tetapi Pak Karni, kalau bukan Anggito, bukan Antoni Budiawan tidak akan bisa mendapat angka ini. Karena mereka sejak lama caranya menyusun APBN, saya tahu karena saya dalam pemerintahan saya sendiri bingung. Itu diputer-puter, disembunyikan sini, disembunyikan sana, bukan hanya Pak SBY. Bapak-bapak dari Partai Demokrat, bukan hanya sejak zaman Pak Harto, ekonom-ekonom yang entah didikte oleh siapa, itulah yang menipu rakyat, membohongi rakyat, angka ditaruh sana, taruh sini. Coba baca APBN yang segitu tebalnya untuk mengetahui berapa utang Republik Indonesia. Itu sulitnya setengah mati, tapi dengan tekun, saya beserta staf, ahli-ahli, Pak Anggito akan bisa mengetahui, cuma nyomot sini, nyomot sana, dan tidak bohong. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa pemerintah mesti bohong? Mau episode sekarang apa episode selanjutnya? Sekarang. Nah. Pemerintah harus bohong, oleh karena ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pasal 28 ayat 2 berbunyi, harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Apa artinya mekanisme pasar? Apa artinya perpaduan dari permintaan dan penawaran seluruh dunia yang dikoordinasikan oleh New York Mercantile Exchange, NYMEX. Jadi pasal ini memerintah presiden sampai semua pembantunya bahwa minyak mentah milik bangsa Indonesia dijual kepada pemiliknya dengan harga yang ditentukan oleh New York. Kalau dijual dengan harga New York, dia nganggap harganya itu 105, padahal harganya nggak ada. Bukan nggak ada harganya, nilainya tidak ada karena milik sendiri. Inilah sebabnya, jadi sudah di brainwash, sahabat saya yang juga pernah dalam kabinet bilang, Pak Kwek, bukan hanya di brainwash, itu di Menteri Keuangan katanya, itu manusia Indonesia elitnya diinjeksi dengan DNA. Tidak bisa berpikir lain kecuali harga adalah New York. Nah, itu zaman Pak Kwek juga gitu. Tidak, saya tidak pernah menjawab begitu. 18 tahun namanya saya berbicara seperti ini. Juga kepada presiden saya sendiri yang satu partai. Tetapi ketika itu presiden saya lebih percaya kepada orang lain, yaitu Doro Jatun dan Budiono, daripada kepada kadernya sendiri. Kata ya. Sekarang saya teruskan. Jadi harga naik zaman Bu Mega, Pak Kwek nggak ikut sama sekali. Bukan hanya tidak ikut, saya menentang. Jadi sebagai Menteri Bappenas, saya datang dari Pontianak dikerubutin wartawan, saya bilang saya menentang. Trans TV kalau tidak salah. Lalu ditayangkan, saya mengatakan menentang di sebelah kanan, sebelah kirinya Bu Mega dengan beberapa menteri mau menaikkan. Lalu saya ditelepon oleh seseorang yang sangat dekat, Anda di dalam kabinet kok menentang. Saya setia kepada Presiden, tetapi saya lebih setia kepada kebenaran dan otak saya. Lalu saya ditanya lagi, mengundurkan diri dong? Tidak. Saya menunggu sampai saya dipecat. Supaya dalam pemecatan itu saya bisa membela diri dengan argumentasi yang mencerdaskan rakyat, bukan membodohkan rakyat. Boleh saya teruskan apa episode nanti, Pak? Boleh. Episode ini untuk Pak Kwek. Karena gilanya pasal 22 ayat 2, ya, itu dalam waktu yang sangat singkat, ternyata Mahkamah Konstitusi ketika diketuai oleh Pak Jimli Asidiki langsung mengerti yang bukan ahli ekonomi. Dan membatalkan. Dibatalkan, yaitu putusan perkara nomor 002 garis miring PUU garis 1 garis miring 2003 yang berbunyi. Pasal 22 ayat 2 yang berbunyi,
harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi sudah dinyatakan bertentangan. Tetapi ketika itu pemerintah sangat arogan dan sebetulnya tidak pantas. Pemerintah menyikapinya itu dengan suatu peraturan pemerintah. Undang-Undang Dasar Mahkamah Konstitusi dijawab dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2004 pasal 72 ayat 1 yang berbunyi, harga bahan bakar minyak dan gas bumi kecuali gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, kecuali untuk itu, sekali lagi kalau yang kecuali kita hilangkan ya, harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Jadi peraturan pemerintah itu menguatkan pasal yang sudah dibatalkan oleh Undang-Undang 2001 tadi. Ya. Ini kenyataan yang ada tulisannya semua loh Pak, bukan karangan saya ini. Enggak, pertanyaan saya Pak, kalau begitu banyak pemerintah patuh kepada NEMEX tadi, siapa yang diuntungkan? Menurut pendapat saya, sejak lama, sekarang ini sudah muncul berbagai buku yang ditulis orang-orang Amerika. Yaitu judulnya Economist with Guns, ditulis oleh Bradley Simpson, Direktur Arsip Nasional Amerika Serikat, yang punya akses dokumen langsung. Dia bisa memaparkan bahwa sejak 1967 sudah di brainwash habis. Yang membuat Undang-Undang Nomor 1 tahun 67 tentang penanaman modal asing adalah para ahli dari Van Sickle Corporation di Denver. Menteri kita minta didikte oleh Kedutaan Besar Amerika ketika Marshall Green Duta Besar. Ini bukan karangan saya, kata demi kata ada di dalam bukunya Bradley Simpson yang akan datang ke sini bulan Juli. Baik. Sebelum itu ada lagi John Pilger, sebelum itu ada lagi John Perkins, semua tentang Indonesia mengaku, tertulis semuanya. Jadi kita sudah dihabisin sejak 1967, yang mengatakan bukan saya Pak, yang mengatakan ekonom-ekonom Amerika dan wartawan senior Inggris yang bernama John Pilger. Episode selanjutnya aja ya. 2001 itu Ya. siapa undang-undang itu lahir, siapa yang diuntungkan? 2001 zaman Waktu itu saya sudah teriak-teriak. zaman Gus Dur kalau nggak salah 2001. 2001 Ibu Mega apa Gus Dur? Gus Dur ya. Ya. Waktu itu saya sudah teriak-teriak walaupun saya di dalam kabinet. Ini bagaimana? Lalu saya jelaskan kenapa ada pasal yang seperti itu. Sebab kalau rakyat Indonesia sudah bisa di brainwash, sudah bisa diinjeksi sampai DNA-nya mengatakan, saya harus membeli harga BBM dengan harga yang ditentukan oleh NYMEX, maka perusahaan-perusahaan asing akan jual minyak dengan mencari untung di Indonesia. Yang notabene minyak mentahnya dari bumi Indonesia, bagiannya dalam kontrak bagi hasil. Benar kan? Sudah, Chevron sudah, Petronas sudah. Baik Pak, sekarang episodenya saya sudahi Bapak dulu, saya ke Pak Wazir. Juga menteri zaman siapa Pak Harto? Iya, zaman Pak Harto. Jadi Bapak Zaman, udah di iya. brainwash Iya. juga oleh... Ya, begini. Alhamdulillah kebetulan saya memang menteri di zaman Orde Baru, karyawan di zaman Orde Baru. Tapi saya paham betul sejak masih karyawan itu bahwa ini ada kebohongan yang luar biasa. Ya. Jadi kalau Ibu Mega itu saya yakin itu dibohongi oleh tim ekonominya, ya saya maklum Bung Pak Harto 30 tahun aja bisa dibohongin, apalagi Ibu Mega yang baru jadi nggak apa-apa. Contohnya ini misalnya ya, Pak Harto itu 30 tahun dibohongi oleh tim ekonomi bahwa anggarannya adalah berimbang, selalu begitu. Pak Harto kalau pidato kan begitu, kita laksanakan anggaran yang berimbangan begitu segala macam terus saja. Padahal kan nggak pernah berimbang itu, defisit, bohong itu kan. Dan itu saya terus terang tahun 80-an bikin nota itu, nota dinas, supaya ini diperbaiki. Terus dipanggil saya, udah kamu jangan ikut-ikutan soal ini gitu kan. Ini terus seperti itu, betul. Itu bahwa itu kebohongan begini. Pak Buat waktu itu ikut dibohongin atau ikut membohongin? Saya tidak ikut membohongi, saya menyadari bahwa ini adalah salah. Saya pikirnya bagaimana, saya sudah PhD juga, bagaimana saya mau mengajar di Fakultas Ekonomi
kalau saya harus mengatakan bahwa ini anggaran adalah berimbang sebagaimana statement tim ekonomi dan presiden. Padahal saya tahu itu defisit, makanya kita ngutang terus kan, itu sederhana. Tapi itu bisa. Dan ingat, satu kebohongan itu menimbulkan beruntun kebohongan. Misalnya selalu dibilang kas kita pas habis. Cuman nggak ngomong jebol habis. Padahal itu duit disimpan dalam jumlah yang luar biasa fantastis besarnya. Masih ada itu. Maka kalau sekarang ini jebol juga saya kadang-kadang mau nanya. Begini, pertama ukurannya jebol kan dua nih biasanya untuk ekonom. Defisit terhadap PDB anggaran berapa? Sekarang ditulis 1,5, akan dinaikin 2,2 di APBNP ya. Tapi realisasinya itu tanya Pak gitu, selalu di bawah target APBN, selalu defisitnya di bawah targetnya terhadap PDB. Betul nggak? Nggak tahu? Ya, most of the time lihat aja realisasinya. Tidak selalu ya, tapi kira-kira saya hakul yakin itu selalu tuh jauh di bawah, bukan hanya nggak nyampe. Ya, itu. Kedua lihat saldo kas. Saldo kasnya itu dilihat kalau dibilang jebol. Karena saya pengalaman, kalau ini saya akui, saya dari dulu sering tukang bagian ngumpetin duit. Jadi saya tahu, di sisi-sisikan ini, ngumpet-ngumpetin duit gitu kan. Untuk apa? Ya untuk dipakai buat kepentingan dia, itu strateginya para tim ekonomi, senior-senior. Tapi bukan untuk pribadi, ingat ya, bukan untuk pribadi ini. Tapi itu uang disisikan. Karena konsekuensi dari bilang anggaran berimbang dibikin pas-pas gitu. Padahal itu duit kalau orang kampung saya bilang rupiah maupun dolarnya itu. Ya, jadi itu dilihat. Jadi mesti ada audit cash. Kalau istilah itu tadi yang dipakai saya agak miris juga istilahnya, kasnya jebol. Bahasa kampungan betul kan. Coba diaudit itu kas negara, ya. Saya hakul yakin uangnya masih memadai. Ya, kedua apalagi ini tumbukan dari yang lama-lama itu kan masih belum seluruhnya itu dikonversi benar-benar diperhitungin. Kedua, defisit terhadap PDB tadi. Ya, itu yang perlu. Nah, kalau soal Pak Buat itu kan pernah Menteri Keuangan segala kan. Ya. Bapak yang pegang kendali kok harusnya waktu itu. Kalau rakyat ini dibohongin, Pak Buat minimal terlibat langsung. Tapi Bapak jawab setelah iya. kita istirahat. Boleh.